Selamat siang, nama saya Sylvia Izratalia dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan di Universitas Esa Unggul. Di sini saya akan mempresentasikan tentang indikator statistik rumah sakit. Apa sih indikator statistik rumah sakit itu? Merupakan pengumpulan data rumah sakit yang bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan, mutu, dan efektivitas dari pengelolaan rumah sakit. Ini dashboard dari indikator statistik rumah sakit yang udah saya bikin. Di sini sebelum ngebahas indikatornya, saya akan membahas tentang jumlah pasiennya dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, jumlah pasien ini saya bagi per tahun. Yang sebelah sini itu tahun 2018, dan sebelah sini tahun 2019, dan ini dibagi lagi per unitnya. Untuk tahun 2018 itu tidak terdapat unit HCCU, sedangkan pada 2019 terdapat unit baru di HCCU. Kalau kita lihat dari jumlah kunjungan di tahun 2018 lebih tinggi dibanding 2019. Next, kita akan membahas BOR per unit selama tahun 2018 dan 2019. Nah, di sini saya langsung bagi dua warna. Yang orange itu untuk tahun 2019 dan yang biru untuk tahun 2018. Nah, apa itu BOR? Jadi, BOR itu tingkatan dari bed occupancy rate atau rata-rata dari persentase pemakaian tempat tidur. Dan nilai idealnya yang telah ditentukan oleh Depkes RI tahun 2005 di antara 60 sampai 85%. Kalau saya tarik ini dari 60 sampai 85%, kurang lebih seperti ini. Saya blok. Nah, hanya ada 3 nilai BOR yang memenuhi dengan nilai dari Depkes. Yang pertama itu terdapat pada kelas 1 di tahun 2019 sebesar 85,14%, dan yang kedua itu terdapat pada ruangan VIP pada tahun 2019 sebesar 80,37%, dan yang ketiga itu pada ruangan ICU pada tahun 2019 sebesar 60,86%. Kalau kita lihat berarti di tahun 2018 belum ada nilai BOR yang ideal. Nah, indikator rumah sakit juga bisa jadi dasar untuk manajemen rumah sakit untuk menentukan atau pengambilan keputusan, seperti misalnya penambahan tempat tidur atau pengalokasian karyawan. Karena semakin tinggi nilai BOR, belum tentu semakin baik, sesuai dengan nilai ideal yang telah ditentukan oleh Depkes, yaitu 60% itu ada nilai idealnya. Lebih dari itu, memungkinkan beban kerja di satu unit itu terlalu tinggi. Beban kerja yang terlalu tinggi pun tidak baik karena dapat mempengaruhi misalnya kelelahan karyawan sehingga menyebabkan pelayanan menjadi kurang baik atau kurang maksimal. Dan sudah diestimasikan itu tidak seperti ini. Jadi kita bisa menanggulanginya sebelum itu terjadi. Kita bisa menyiapkan strategi apa yang akan kita pakai. Dan di sini juga ada AFLOS. AFLOS itu kepanjangan dari Average Length of Stay. Jadi ini merupakan rata-rata lama rawat si pasien itu dirawat. Kalau kita lihat nilainya sih hampir sama semua ya, antara 3 sampai 4 hari. Namun nilai ideal yang diberikan Depkes itu 6 sampai 9 hari. Berarti belum ada nilai ideal yang sesuai dari nilai AFLOS ini ya setiap tahunnya. Masih 3, 3, 3, 3, dan 3. Kalau kita lihat dari estimasinya juga, estimasinya ini belum ada yang masuk ke nilai ideal. Tapi AFLOS ini bisa saja dipengaruhi karena rumah sakit hanya menerima pasien yang memang tidak memerlukan perawatan yang cukup panjang. Jadi memang perawatan untuk satu pasien itu tidak lama. Kemudian ada TOI. TOI itu adalah turnover interval, dan TOI itu merupakan
rata-rata hari di mana tempat tidur itu tidak terisi. Jadi kalau misalkan nih pasien pulang dari rawat inap, tempat tidur itu kan akan kosong. Nah, di bed ini akan terisi lagi oleh pasien baru, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama. Nah, itulah yang disebut dengan TOI. Untuk TOI itu, standar yang ditentukan oleh Depkes sebanyak 1 sampai 3 hari. Kalau kita lihat di sini nih sudah saya tandain. Nah, TOI yang tepat itu yang memenuhi nilai ideal terdapat bulan Juli dan juga pada bulan Maret 1 sampai 3 hari. Serta berdasarkan hasil estimasinya, bor yang akan ideal di tahun 2020 juga hanya akan ada 2 pada bulan Maret dan bulan Juli. Nah, TOI ini akan berbanding terbalik dengan nilai bor. Kenapa? Karena semakin lama tempat tidur tidak terisi, maka bor itu akan semakin turun. Dan semakin sebentar tempat tidur itu untuk terisi kembali, maka bor juga akan semakin tinggi. Jadi kalau bornya makin lama, kalau TOI-nya makin lama harinya, berarti bornya turun. Tapi kalau TOI-nya makin sedikit harinya, maka bornya naik. Kita lanjut ke BTO. BTO itu adalah bed turnover. Ini merupakan frekuensi dalam pemakaian tempat tidur. Tapi nilai idealnya itu 40 sampai 50 kali. Kalau kita lihat di sini sih udah ideal ya. Dari 50 sampai dari 40 sampai 50 kali. Maaf, nggak ke-detect semua. Nah ini. Dari 40 sampai 50 ada beberapa titik. Ini adalah nilai BTO yang sudah memasuki nilai ideal. Pastinya belum ada nilai BTO yang akan memasuki nilai ideal. Berarti memang penggunaan tempat tidurnya ya. Nah, itu saja yang bisa saya bagikan tentang indikator statistik rumah sakit. Tadi yang pertama kita udah membahas tentang BOR, kemudian forecastingnya BOR, AFLOS, TOI, dan BTO. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat. Terima kasih.